dengan sains. Keduanya sering banget kan dianggap bertentangan. Tapi gimana kalau saya bilang, salah satu institusi keagamaan paling tua di dunia justru sangat mengandalkan sains buat membuktikan sesuatu yang kedengarannya paling nggak ilmiah. Mukjizat. Yuk kita telusuri bareng-bareng proses investigasi yang luar biasa ini. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Di satu sisi ada klaim soal kejadian supranatural. Di sisi lain, ada tuntutan bukti dari penyelidikan yang rasional. Gimana caranya kedua dunia yang kelihatannya beda banget ini bisa bertemu? Oke, mari kita bedah sama-sama. Ini dia peta perjalanan kita dalam pembahasan kali ini. Kita akan mulai dari yang paling dasar. Apa sih sebenarnya mujizat itu? Terus kita akan masuk ke ruang investigasi, melihat gimana para dokter dan ilmuwan bisa jadi penentu utama. Kita juga akan lihat fenomena-fenomena unik lainnya sebelum akhirnya sampai pada keputusan final di Vatikan. Oke, pertama-tama kita perlu luruskan dulu definisinya. Saat Gereja Katolik bicara soal mukjizat, ini bukan sekedar soal keberuntungan atau kebetulan yang aneh. Definisinya itu jauh lebih spesifik dan, jujur aja, lebih mengejutkan. Jadi, buat gereja, mujizat itu semacam stempel ilahi. Sebuah tanda khusus dari Tuhan yang seolah-olah bilang, orang ini hidupnya suci. Ini bukan sihir ya, tapi sebuah intervensi langsung yang melanggar hukum alam yang kita kenal sehari-hari. Dan disinilah bagian yang paling menarik. Proses ini sama sekali bukan tentang iman buta. Justru kebalikannya. Setiap klaim yang masuk itu diperlakukan dengan sangat skeptis, diuji lewat prosedur yang ketatnya mirip investigasi forensik. Tujuannya buat memisahkan mana yang fakta, mana yang cuma harapan. Sekarang, mari kita bedah anatomi prosesnya. Gimana ceritanya sebuah laporan kejadian aneh di desa terpencil bisa sampai jadi dekret resmi yang ditandatangani Paus di Roma? Perjalanannya panjang banget. Secara garis besar, alurnya tuh begini. Semua berawal dari tingkat lokal, di keuskupan. Di situ, semua bukti awal dikumpulkan. Kalau dirasa cukup kuat, berkasnya disegel dan dikirim ke Roma buat diuji sama para ahli top. Baru deh, setelah itu semua, sampai di meja Paus. Nah, yang perlu digarisbawahi di tahap awal ini, prosesnya itu sangat legalistik. Serius banget. Mereka sampai membentuk pengadilan, saksi mata harus bersumpah, dan yang paling penting, semua rekam medis, mulai dari hasil lab, ronsen, catatan rumah sakit, harus dikumpulkan selengkap-lengkapnya. Jadi, sebelum ngomongin iman, mereka butuh bukti konkret dulu. Inilah puncaknya. Momen di mana sains diminta memberikan vonisnya. Berkas yang sudah lolos dari level keuskupan sekarang harus menghadapi ujian paling berat di Roma. Coba bayangin ini kayak Mahkamah Agungnya dunia kedokteran. Isinya itu para dokter spesialis terbaik, dan tugas mereka cuma satu, menentukan apakah sebuah penyembuhan itu punya penjelasan medis, atau sama sekali nggak ada. Dan ini poin krusialnya. Biar objektif, latar belakang agama para dokter ini sama sekali nggak penting. Mereka bisa aja ateis atau dari agama lain. Nggak relevan. Tugas mereka murni ilmiah. Lihat datanya, analisis, lalu kasih kesimpulan berdasarkan ilmu kedokteran modern. Supaya sebuah penyembuhan bisa lolos, standarnya tinggi banget. Harus memenuhi 4 kriteria ini sekaligus. Bukan cuma salah satu ya, tapi semuanya. Pertama, penyembuhannya harus terjadi seketika, bukan pelan-pelan. Kedua, penyakitnya harus hilang total, nggak ada sisa. Ketiga, harus permanen, nggak kambuh lagi bertahun-tahun kemudian. Dan yang terakhir yang paling berat, secara medis nggak bisa dijelaskan sama sekali. Contoh nyatanya adalah kasus Suster Mary Simon Pierre. Beliau ini menderita Parkinson parah, penyakit yang juga diderita Paus Yohanes Paulus II. Setelah berdoa intensif kepada mendiang Paus, dalam satu malam, semua gejala Parkinson-nya hilang begitu saja. Lenyap. Para ahli saraf yang memeriksanya pun angkat tangan, nggak bisa menjelaskan. Kasus ini akhirnya lolos dari Konsulta Medica, dan jadi salah satu mujizat yang membuat Yohanes Paulus II menjadi orang kudus. Tapi tunggu dulu, investigasi ketat ini nggak cuma berlaku buat kasus penyembuhan, gereja juga menyelidiki fenomena-fenomena lain yang sama-sama menantang logika. Mulai dari jenazah yang menolak membusuk, sampai roti yang berubah jadi jaringan jantung manusia. Salah satunya itu inkoruptibilitas. Ini fenomena di mana tubuh orang kudus nggak membusuk secara alami setelah meninggal, padahal nggak diawetkan sama sekali. Seperti yang bisa kita lihat bedanya, ini bukan mumifikasi ya. Tubuh yang inkorup itu kulitnya seringkali tetap lembut, lentur, dan bahkan kadang mengeluarkan aroma wangi yang disebut aroma kekudusan. Lalu ada mukjizat Ekaristi. Mungkin ini salah satu fenomena yang paling menantang secara ilmiah. Ini adalah kejadian di mana roti Ekaristi, setelah didoakan dalam misa, secara fisik berubah jadi jaringan daging dan darah.
Dan disinilah sains memberikan temuan yang jujur aja bikin geleng-geleng kepala. Analisis lab dari berbagai sampel mujizat ini di seluruh dunia nunjukin pola yang konsisten dan membingungkan. Jaringannya selalu otot jantung yang lagi dalam kondisi stres berat. Golongan darahnya selalu AB, sama persis kayak yang ada di kain kafan Turin. Dan yang paling gila, sel-selnya seringkali masih kelihatan hidup pas diperiksa. Padahal sampelnya udah berumur ratusan tahun. Oke, setelah sebuah peristiwa dinyatakan tidak dapat dijelaskan secara ilmiah, perjalanannya belum selesai loh. Masih ada beberapa gerbang terakhir yang harus dilewati sebelum sampai pada keputusan final. Jadi, setelah lolos dari ujian medis, bola berpindah ke tangan para teolog. Mereka harus memastikan ada hubungan sebab akibat antara doa dan kejadiannya. Setelah itu, para kardinal dan uskup akan meninjau ulang semuanya dari sisi hukum dan pastoral. Baru deh, setelah semua lampu hijau menyala, berkas final diserahkan kepada paus untuk persetujuan resminya. Jadi, apa intinya dari semua ini? Jauh dari kata memusuhi, gereja justru memakai sains sebagai filter paling ampuh. Sains di sini jadi alat buat memisahkan mana keyakinan yang tulus dan mana klaim yang dangkal. Buat memastikan kalau sesuatu yang diakui sebagai mujizat itu benar-benar sudah lolos dari ujian paling skeptis sekalipun. Pembahasan ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan besar untuk direnungkan. Kalau tugas sains adalah memetakan apa saja yang mungkin terjadi di alam ini, lalu bagaimana kita harus memandang peristiwa-peristiwa yang menurut para ilmuwan sendiri ada di luar peta itu? Mungkin disinilah letak jembatan antara apa yang kita ketahui dan apa yang masih jadi misteri.